Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Guru. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang patung. Dimulai dari pengertiannya, macam-macam patung, teknik pembuatannya, patung Nusantara, serta nanti kita akan mencoba bagaimana caranya membuat patung sesuai dengan salah satu teknik yang akan Ibu jelaskan. Nah, yuk langsung saja kita buka Diari Guru. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Anak-anak Ibu, sebelum Ibu mulai menjelaskan seputar patung, Ibu mau kamu lihat gambar berikut ini. Gambar yang pertama. Nah, kira-kira dari gambar ini, patungnya ini berasal dari mana? Betul, patung ini adalah salah satu patung yang ada di Candi Borobudur. Lanjut lagi. Nah, kira-kira patung ini berada atau berasal dari mana? Iya benar, dari kota Pekanbaru. Jadi, patung ini kita kenal dengan nama Tugu Zapin. Satu lagi. Nah, yang ketiga. Kira-kira patung ini berada atau berasal dari mana? Benar, dari kota Pekanbaru juga. Jadi, patung ini kita kenal dengan nama Tugu Ikan Selais. Jadi anak-anak, ternyata di Indonesia banyak sekali jenis patung. Banyak macamnya, banyak bentuknya, banyak coraknya, hingga banyak alat pembuatnya atau bahan pembuatnya juga macam-macam. Nah, jadi sampai ada sebuah istilah namanya patung Nusantara. Kenapa? Patung Nusantara itu maksudnya adalah patung yang memiliki corak khas Nusantara. Sampai-sampai saking kan patung ini merupakan budaya Indonesia, ada sebuah daerah di Indonesia namanya adalah daerah Kasongan. Daerah Kasongan ini adalah daerah penghasil kerajinan patung. Nah, kerajinan patungnya di sana bagus-bagus macam-macam dan kebanyakan terbuat dari tanah liat, keramik. Nah, jadi patung itu sudah merupakan salah satu budaya Nusantara. Nah, apa sih sebenarnya patung itu? Patung adalah salah satu karya seni 3 dimensi yang tujuan pembuatannya adalah untuk keindahan dan juga sebagai karya seni yang dapat disimpan lama, yang lebih lama, lebih tahan lama. Nah, kenapa dia disebut 3 dimensi, Bu? Nah, jadi nak, karya seni ini ada 2 macam. Ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, contohnya seperti gambar. Kalau gambar itu hanya memiliki panjang dan lebar. Tidak memiliki ukuran tinggi, tidak bisa kita pegang. Kalau patung, ada ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Bisa kita pegang, bisa kita lihat seluruh bagiannya. Beda kan kalau patung dengan gambar? Nah, jadi kalau patung itu adalah karya seni 3 dimensi yang dapat bertahan lama. Contohnya ya seperti tadi, patung yang ada di Candi Borobudur. Coba kamu bayangkan itu umurnya sudah berapa lama. Sampai jadi salah satu peninggalan sejarah. Lalu ada lagi patung di Tugu Selais tadi juga tahannya lama kan kalau kita bandingkan dengan gambar, dengan kertas dan lainnya. Nah, jadi apa saja teknik dalam pembuatan patung? Ini dia. Teknik pembuatan patung. Yang pertama adalah teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit dan menambah. Teknik ini biasanya dipakai dengan bahan dasar tanah liat atau plastisin. Teknik mencetak. Teknik mencetak dalam pembuatan patung dapat dilakukan dengan bahan yang sifatnya agak cair atau bahannya dibuat cair dengan cara membuat adonan, seperti dengan semen yang dicairkan kemudian dituangkan dalam cetakan. Berikutnya adalah teknik pahat. Teknik pahat hanya dapat dilakukan dengan cara mengurangi dengan pahat. Beda dengan membutsir yang bisa menambah jika ada kekurangan,
Teknik pahat tidak dapat menambah jika kekurangan, karena itu harus hati-hati jika menggunakan teknik ini. Biasanya yang dipahat adalah kayu, batu, ataupun sabun. Yang terakhir adalah teknik konstruksi. Teknik ini dilakukan dengan cara menyusun bahan dan kemudian dilekatkan dengan lem atau dengan bahan perekat lainnya. Itu dia tadi teknik-teknik dalam pembuatan patung. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis patung. Nah, yuk langsung saja kita lihat. Ini dia. Jenis-jenis patung. Yang pertama, patung religi. Patung religi dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Yang ketiga adalah patung arsitektur. Patung ini dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Yang keempat adalah patung dekorasi. Patung dekorasi dibuat dengan tujuan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Yang kelima adalah patung seni. Patung seni dibuat bertujuan sebagai karya seni murni untuk estetika dan hanya dinikmati keindahan bentuknya. Yang keenam adalah patung kerajinan. Patung kerajinan biasanya dibuat untuk dijual. Patung jenis ini dibuat oleh para pengrajin. Oke, itu dia tadi jenis-jenis patung. Nah, anak-anak, Ibu tadi sudah jelaskan pengertian patung, teknik pembuatan patung dan bahan-bahannya, lalu macam-macam jenis dari patung. Nah, kalau sudah Ibu jelaskan selengkap itu, kurang rasanya kalau kita belum mencoba membuat patung. Nah, kali ini kita akan membuat patung dengan teknik putsir. Nah, jadi kalau teknik putsir itu biasanya menggunakan bahan tanah liat atau plastisin. Nah, kali ini Ibu akan menggunakan bahan plastisin. Apa yang akan Ibu buat? Ibu akan membuat patung salah satu hewan khas Indonesia. Tempatnya hewan khas di Pulau Sumatera, yaitu patung gajah. Nah, jadi yuk langsung saja kita coba membuatnya di diari eksperimen. Oke, selamat datang di diari eksperimen. Nah, di eksperimen kali ini seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, kita akan membuat patung. Nah, patung yang akan Ibu buat adalah salah satu hewan endemik dari Indonesia, yaitu gajah Sumatera. Nah, jadi teknik pembuatannya yang akan Ibu gunakan itu adalah teknik membutsir. Nah, kalau teknik membutsir itu adalah suatu teknik pembuatan patung dengan cara menekan dan juga menambahkan bahannya. Nah, jadi bahan apa yang bisa kita gunakan adalah bahan yang mudah dibentuk. Salah satunya adalah tanah liat dan juga plastisin. Kali ini Ibu akan menggunakan bahan plastisin. Nah, jadi apa saja bahan-bahan yang perlu kita persiapkan? Nah, yang pertama pastinya adalah plastisinnya. Nah, Ibu pakai warna biru untuk membuat badan gajahnya. Lalu ya, plastisin yang warnanya seperti ini, yang kecil-kecil di sini juga ada yang seperti ini bentuknya. Nah, setelah itu Ibu menggunakan gunting ya. Nah, gunting. Apa fungsi gunting? Nah, gunting di sini fungsinya adalah untuk memotong bagian-bagian dari badan patungnya. Misalnya untuk gigi, untuk bagian yang tajam, untuk punggung dan sebagainya yang perlu kita gunakan, bisa menggunakan gunting. Selanjutnya adalah ini, tusuk gigi. Nah, tusuk gigi terserah ya, jumlahnya terserah seperlunya saja. Kalau Ibu gunanya cuma satu, perlunya cuma satu. Nah, apa fungsinya? Fungsinya ya untuk itu, membantu membentuk plastisinnya nanti. Nah, jadi kira-kira itu ya bahan yang perlu dipersiapkan. Nah, selanjutnya kita lihat sama-sama. Oke, yang pertama yang kita persiapkan untuk membuat gajah adalah bagian-bagian tubuhnya. Nah, bagian tubuhnya ini
mulai dari kepala, badan, tangan, dan kaki, dan juga gadingnya, matanya juga. Nah, ini kira-kira untuk badannya. Lalu untuk kepalanya kita bulatkan dulu. Kita hubungkan sama badannya. Setelah itu kita buat bagian bawah lagi. Nah, ini tadi gunanya guntingnya. Salah satu gunanya gunting, bisa pakai yang lain juga. Kita coba buat sepalannya teman-teman. Ya. Bagian telinganya kita buat dulu. Ini kita buatkan. Nah, kita bentuk kurang lebih ya seperti telinganya gajah. Kita lihat, nah ini telinganya. Oke, agak nampak ya gajahnya sedikit. Selanjutnya adalah bagian kaki. Coba di kaki ya, kaki. Cocokkan. Perlu diingat karena ini dari plastisin, dia gampang lepas. Jadi kamu harus betul-betul merekatkan bagian-bagiannya. Nah, caranya nih. Kita akan membuat bagian ekor gajah kecil saja. Ini setelah itu supaya nampak dulu. Nah, ini ekornya kita bentuk lagi pakai ini. Tadi sudah digunting, kita bentuk ekornya. Nah, sekarang kita tempelkan pada bagian belakang. Sekarang adalah bagian gadingnya. Kalau gading gajah bentuknya seperti ini. Nah, ini kayaknya bisa dibagi dua. Ini ya, coba kita tempel. Sekarang tinggal bagian mata. Untuk mata gajahnya kita bisa gunakan warna hitam. Nah, ini kecil sedikit saja. Oke, sekarang tinggal kita tambahkan detail-detailnya saja. Nah, itu dia tadi tentang patung dan bagaimana cara pembuatannya. Bagaimana kira-kira, bisa tidak kalau kamu membuatnya? Pasti bisa dong ya. Jadi anak-anak, Ibu rasa sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share. Karena insya Allah video ini sangat bermanfaat. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 fakta unik tentang gajah.